Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah, NIM 2103096038 dari Prodi PGMI kelas 1A. Di sini saya akan menerangkan tentang materi notasi ilmiah dan plagiarisme dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Pengertian notasi ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian notasi adalah sistem lambing atau tanda yang menggambarkan bilangan nada-nada dan ujaran, proses perlambangan nada atau ujaran dengan tanda huruf. Catatan pendek yang perlu diketahui atau diingat, sedangkan ilmiah adalah bersifat ilmu. Secara ilmu pengetahuan. Jadi, notasi ilmiah adalah ilmu tentang sistem lambing atau tanda yang menggambarkan bilangan, nada, atau ujaran dengan tanda huruf. Kutipan. Mengutip pada dasarnya adalah sebagai kegiatan mengambil alihan pernyataan seseorang yang disampaikan secara lisan maupun tertulis untuk tujuan ilustrasi atau memperkukuh argumen di tulisan sendiri. Kutipan langsung. Pengutipan langsung adalah pengambil alihan pernyataan orang lain secara apa adanya sesuai redaksi yang terdapat dalam sumbernya. Pernyataan orang lain yang dikutip secara langsung caranya berbeda sesuai dengan jumlah kata. Pernyataan yang kurang dari 40 kata dapat dikutip langsung dengan cara meletakkan di antara dua tanda petik ganda atau kutipan tunggal. Kutipan disatukan dalam teks utama, menyebut pengarang, tahun terbit karya, dan halaman sumber. Nama penulis yang dikutip boleh diletakkan dalam teks utama ataupun setelah kutipan. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah pengungkapan kembali maksud penulisan dengan kata-katanya sendiri, sehingga yang dikutip hanyalah pokok-pokok pikiran atau hanya ringkasan atau kesimpulan dari sebuah tulisan. Pengutipan pernyataan secara tidak langsung tidak memerlukan tanda petik ganda atau tunggal, kecuali nama pengarang, tahun terbit, dan halaman karya yang dikutip. Nama pengarang secara konvensional diletakkan dalam teks utama atau setelah pernyataan yang dikutip. Teknik-teknik notasi ilmiah, footnote atau catatan kaki. Footnote adalah catatan pada kaki halaman untuk menyatakan sumber kutipan, pendapat sebuah pikiran, fakta-fakta, atau ikhtiar. Catatan kaki biasanya berisi pengarang, judul, penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Berikutnya EndNote. EndNote merupakan notasi ilmiah dengan cara meletakkan sumber yang dirujuk menyatu dengan teks yang dirujuk. Pada teknik ini, sumber kutipan ditulis atau diletakkan sebelum bunyi kutipan atau diletakkan dalam narasi atau kalimat sehingga menjadi bagian dari narasi atau kalimat. EndNote. EndNote adalah notasi ilmiah dengan cara memberikan keterangan sumber pernyataan yang dirujuk dan keterangan lainnya yang ditempatkan di akhir sebuah karangan ilmiah sebelum daftar pustaka. Dalam EndNote, penulis dapat memberikan keterangan-keterangan tambahan. Teknik penulisan EndNote sama dengan teknik penulisan footnote, yang membedakan hanya letaknya. EndNote diletakkan di akhir suatu karangan. Lalu daftar pustaka. Istilah daftar pustaka sering dianggap sama dengan bibliografi, referensi, atau kepustakaan. Yang dimaksud dengan bibliografi atau daftar pustaka adalah sebuah daftar yang berisi kumpulan-kumpulan sumber bacaan atau referensi karangan ilmiah yang tengah digarap, yang terdiri atas judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbit lainnya. Daftar pustaka merupakan syarat mutlak yang harus ada dalam suatu karya ilmiah, baik dalam makalah, paper, skripsi, tesis, maupun disertasi. Letak daftar pustaka dalam suatu karya ilmiah adalah setelah bab kesimpulan. Daftar pustaka ditulis secara alfabetis sesuai nama-nama pengarang atau lembaga yang menerbitkannya. Kemudian, pengertian plagiarisme. Plagiarisme atau sering disebut dengan plagiat adalah penjiblakan keterangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat diri sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Plagiarisme tidak hanya mengacu pada hasil karya tulisan saja, melainkan hasil karya musik,
desain, dan yang lainnya. Jenis-jenis plagiat. Jenis-jenis plagiat dari berbagai aspek. 1. Jenis plagiat berdasarkan aspek yang dicuri. A. Plagiat ide. B. Plagiat kata demi kata. C. Plagiat sumber. D. Plagiat karangan. 2. Jenis plagiat berdasarkan kesengajaan. A. Plagiat disengaja. B. Plagiat tidak disengaja. 3. Jenis plagiat berdasarkan proposisi yang dibajak. A. Plagiat ringan. B. Plagiat sedang. C. Plagiat total. 4. Jenis plagiat berdasarkan penyajian. A. Plagiat verbatim. B. Plagiat patchwork. C. Plagiat parafrasa. D. Plagiat frasa kunci. E. Plagiat struktur gagasan. Demikian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.